Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang kembali di dalam Morning Devotion. Doakan terus untuk program ini dan juga pelayanan yang sedang saya bangun lewat media ini, supaya bisa terus berjalan dan bisa terus menjadi berkat buat Bapak Ibu dan juga buat semua orang. Karena saya rindu lewat pelayanan ini ada banyak jiwa-jiwa yang semakin dikuatkan, ada banyak jiwa-jiwa yang semakin diperlengkapi, semakin diarahkan, dan yang paling penting juga ada banyak jiwa-jiwa boleh mendengar nama Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu hati. Ora basyata kaya rabaya. Ora basyata kaya rabaya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya percaya semua yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Dan saya mengajak setiap jemaat Tuhan, mari di pagi hari ini kita datang bersama-sama di dalam mesbah doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Walaupun mungkin yang sedang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap percayalah bahwa semuanya tetap baik adanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari jemaat Tuhan saja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat
jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik, sungguh amat baik, segala yang kau kerjakan, segala yang kau berikan. Oh, kami bersyukur padamu. Irama Shedekere Bearara. Terima kasih Bapa, dari semula sudah kau tetapkan, dari semula sudah kau rancangkan. Hidupku di tanganmu, hidup kami di tanganmu. Ore alamashi Kinamoya la 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 la. Terima kasih. Oh Rabashata gaya rabaya 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 rabashata gaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Betul tuh, ketika kami berkata terima kasih, maka itu sungguh-sungguh dari hati kami yang paling dalam. Betapa kami berterima kasih buat semuanya, buat segalanya. Kurabasyata kaya rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh Tuhan, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari taruh tangan kananmu di dadamu seperti ini. Dan mari pejamkan mata, tidak usah melihat di channel YouTube ini. Pejamkan matamu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus. Di saat engkau memejamkan mata, pastikan bahwa yang engkau pikirkan, yang engkau sedang lihat adalah Yesus yang luar biasa. Saya cuma sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa fokus, itu saja. Fokus kepada Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, chorusnya. Katakan,
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh Rabashata Kaya Kinamata Kaya Rabashata, kehadiran-Mu cukup hidup, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai sejahtera. Di tengah-tengah segala kondisi apapun, kami mau tetap selalu bersama-Mu, merasakan keindahan hadirat-Mu, sentuhan kasih. Semua bisa mengecewakan kami, semua bisa meninggalkan kami, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu nyata, hadirat. Kirabata kaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya percaya bahwa hidup kita itu betul-betul di tangannya Tuhan. Amin. Artinya apapun yang terjadi di depan, Tuhan itu sudah tahu. Makanya itu pagi hari ini, saat ini saya memberi sebuah tema, yaitu mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tadi berkata bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Artinya Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau Tuhan tahu, Tuhan sudah punya strategi, Tuhan sudah punya cara untuk membawa kita mengatasi segala sesuatunya. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Dan firman Tuhan tadi dengan jelas berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saya masih mendengar atau beberapa orang, bahkan kalau boleh saya katakan lebih dari cukup banyak lah bisa dibilang ya. Ada orang yang berkata seperti ini, Pak, saya ini udah ikut Tuhan loh Pak. Saya ini udah bener-bener ikut Tuhan Pak. Saya udah tinggalin masa lalu saya. Maaf, saya sudah tidak merokok lagi Pak. Saya sudah tidak main-main dengan dosa. Ya, saya sudah betul-betul hidup benar. Saya disiplin, saya baca firman, saya berdoa, saya beribadah, saya disiplin semuanya Pak. Tapi kenapa ya Pak? Kok hidup saya masih susah? Masih banyak pergumulan. Bahkan semakin saya cinta Tuhan, semakin banyak masalah Pak. Semakin saya cari Tuhan, masalah semakin banyak cari saya. Wah, ada banyak orang berkata seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam kesempatan ini saya mau berkata bahwa menjadi pengikut Kristus, perhatikan ini, menjadi pengikut Kristus bukan berarti terluput dari semua masalah. Jadi jangan pernah berpikir kita ini terluput dari masalah. Kagak bakalan. Masalah pergumulan akan selalu mendatangi kita.
mau yang namanya pendeta, pengusaha, siapapun, semua akan didatangi masalah, didatangi pergumulan. Jadi saya mau berkata buat setiap kita kembali lihat saja apa yang Alkitab katakan. Apa yang Alkitab katakan, Pak? Alkitab berkata, pikulah salib. Kan jelas, pikul salib. Kalau berbicara tentang salib, saya mau katakan ini berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Setuju dengan saya? Kalau engkau setuju, engkau boleh tulis di kolom komen, di chat, saya setuju. Ya. Salib itu berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan saya mau berkata, salib berbicara tentang hal-hal yang menyakitkan. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semakin kita takut Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, maka saya sedang berkata, salib yang harus kita pikul itu betul-betul sudah kita pikul. Haleluya. Karena mungkin selama ini salibnya cuma kita lihati, nggak kita pikul. Ataupun kita pikulnya cuma setengah-setengah. Semakin engkau banyak mengalami tantangan, semakin engkau banyak mengalami situasi pergumulan yang tadi di awal saya katakan, berarti engkau sedang betul-betul memikul salib Kristus. Ya, tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, ya, Roma 8 ayat 28 tadi berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Haleluya. Garis bawahi kata itu Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Yes. Pegang ini. Walaupun kau sedang memikul salib yang berat, yang menyakitkan, yang memalukan, yang seolah-olah merugikan, walaupun kau sedang pikul salib itu, katakan dengan imanmu, katakan dengan kata-katamu kepada Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi ketika engkau sedang dihimpit, katakan Allah turut bekerja. Ketika engkau sedang disakiti, Allah turut bekerja. Yes. Jadi sebagai pengikut Kristus, konsep ini penting sekali untuk kita pegang. Kalau enggak, kita bisa malu sama salib Kristus. Ya, malu maksudnya apa? Kita nggak mau lagi memikul salib. No. Justru saya mau katakan salib Kristus adalah kebanggaan buat setiap kita. Amin. Nah, apa sih yang saya maksudkan dengan mendatangkan kebaikan yang tadi saya sudah ucapkan? Paling tidak ada 3 hal penting yang Bapak Ibu Saudara harus pegang saat ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Yang pertama, pembuat skenario itu adalah Tuhan. Amin. Pembuat skenario itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu menonton sebuah film bersama dengan istri dan beberapa rekan-rekan. Kami nggak tahu endingnya seperti apa, karena memang kami pertama baru sekali itu memang nonton film itu. Kemudian yang kedua, kami bukan pembuat skenarionya. Jadi kami nggak tahu endingnya gimana. Ya, baru di akhir film itu baru kami tahu, oh endingnya begini, oh nanti bakal begini lagi dong. Nah, baru kami tahu. Tetapi sang pembuat skenario itu sudah tahu endingnya film itu gimana. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan adalah pembuat skenario. Amin. Ya, Tuhan sudah tahu endingnya seperti apa, dan Tuhan sudah tahu batas kekuatanmu sampai di mana. Jadi percayalah bahwa Tuhan pembuat skenario yang top. Katakan top. Karena apa?
hasilnya pasti akan happy ending. Yang kedua, dimanapun atau apapun masalahmu, ada Tuhan di situ. Amin. Dimanapun atau apapun masalahmu, ada Tuhan di situ. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu meninggalkan. Enggak, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, hari-hari ini kita lihat situasi sedang seperti ini. Kita terus berdoa bagi bangsa kita dan juga bagi dunia ini supaya bisa mengatasi pandemi corona ini dengan segera. Tetapi saya mau berkata buat setiap kita, di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan yang sedang terus terjadi hari-hari ini, bahkan angka COVID semakin menaik, banyak orang bingung, banyak orang ketakutan, banyak orang betul-betul aduh. Ya, bahkan saya kenal satu pengusaha, dia berkata, kalau kayak gini terus Tom, habis sudah gua, katanya. Ya, habis sudah aku Tom, habis aku, kata dia. Saya cuma mau katakan, Tuhan pembuat skenario. Dan yang kedua, apapun masalahmu, ada Tuhan di situ. Amin. Amin. Yes. Saya tidak sedang berkata bahwa COVID ini datang dari Tuhan loh ya, jangan salah. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi masalah demi masalah apapun selalu ada Tuhan di situ. Kayak lagu tadi loh, semua baik, semua baik. Dari semula sudah Tuhan tetapkan itu semuanya apa? Semuanya baik. Kenapa bisa baik? Karena ada Yesus di situ. Haleluya. Saya terus melatih diri saya. Di balik setiap masalah apapun, salah satu yang saya latih untuk saya terus bangun adalah apa? Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan bersamaku. Ada Tuhan, ada Tuhan. Itu sudah cukup. Amin. Kemudian yang ketiga, ya, apa yang dimaksud dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Apa maksudnya? Yang ketiga adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Justru akan membuat kita menjadi rukun. Amin. Katakan rukun. Yes. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita nggak akan salah-salahkan A, B, C, D sampai Z. Kita akan bersatu, rukun. Rukun. Ingat loh Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Amin. Di rumah tanggamu pastikan ada kesatuan. Ayo di gereja kita, tempat yang menjadi rumah rohani kita, ayo. Entah engkau di GBI Rock ataupun kau di gereja-gereja yang lain, saya mau katakan hiduplah dalam kerukunan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya jadi ingat sedikit kesaksian. Sekian tahun mama mertua saya membenci ataupun ada masalah dengan adiknya. Ya, mama mertua saya benci dengan adiknya, adiknya juga benci dengan mama mertua saya. Sekian tahun. Tetapi atas anugerah Tuhan, saya dengan istri saya di dalam pernikahan kami, Tuhan pakai itu pernikahan kami untuk apa? Untuk membuat mereka menjadi bersatu kembali. Saya mau katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat pernikahan kami, mereka disatukan kembali. Sehingga ketika mama mertua saya kembali kepada Kristus, waduh, satu keluarga itu mengucap syukur. Untung ya Thomas sama Maya menikah. Coba lihat. Bukankah itu sebuah kesaksian yang sangat indah, Bapak Ibu? Mari, saya percaya Allah turut bekerja hari ini di dalam segala situasimu yang sedang terjadi. Amin. Mari pejamkan mata kita bersama. Bapa, firman Tuhan ini kau teguhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarkan firman Tuhan ini betul-betul merema, berkuasa, mengubahkan, menguatkan, menuntun setiap umat-Mu. Tuhan, aku berdoa sepanjang
hari ini Engkau menyertai mereka. Hamba berdoa sepanjang hari ini Engkau bersama dengan mereka, dan Engkau terus mengajar mereka bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lindungi setiap umat-Mu, jagai setiap umat-Mu, luputkan daripada segala perangkap-perangkap iblis, segala tipu daya iblis, segala tipu daya manusia dalam bentuk apapun juga. Luputkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, Tuhan, berkati umat-Mu, berkati dalam segala usaha mereka. Berkati Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Jangan biarkan umat-Mu mengalami kekurangan. Engkau Tuhan yang kreatif, dan biarkan Kau berikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk mereka melakukan hal-hal yang harus mereka lakukan, di mana itu mendatangkan sumber buat mereka. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. God bless.